Record. Recording in progress. Oke, kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gimana kaifa haluk jami'an? Widih. Gimana kabarnya, sehat semua? Zidan, Ahmad Yasin, Dito, Azhar, Eza, sehat semua? Alhamdulillah. 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 Jangan lupa Dito diaktifkan kameranya karena kita akan diwajibkan ke depannya untuk mengaktifkan videonya untuk pengabsenan ya. Adapun hari ini kita akan bahas perihal halaman 143 ya, 143 kita bahas lagi tentang tenses, modal perfect atau berhubungan dengan modal verbs ya. Ada juga di sini nanti kita akan bahas passive voice yang ada di soal. Untuk yang passive voice kita udah pernah bahas, jadi anak nggak bahas lagi. Mungkin nanti secara singkatnya saja ya. Kemudian untuk kali ini kita akan bahas 16 tenses, tapi kita fokus seperti yang ada di modul, yaitu cuma 12 tenses saja ya. Kalau nggak salah cuma sekitar 12 tenses saja. Makanya anak akan bahas sekitar 12 tenses saja secara cepat, padat, dan jelas. Oke, kita mulai. Bismillah. Bisa dilihat di sini. Kalian lihat di sini ada yang mungkin udah pernah kalian baca atau pernah Ana tunjukkan ke kalian, apalagi khusus buat anak-anak English Club. Ana mengingatkan lagi bahwasannya ini tenses sangatlah penting ya. Tenses sangatlah penting dan sangatlah mudah kalau kalian sudah mengetahui konsepnya. Kita lihat di sini untuk yang kita bagi menjadi 4 kubu ya. Yang pertama adalah present, past, future sama past future. Cuma untuk yang past future saya tidak akan bahas, Ana nggak akan bahas dulu. Karena di sini yang akan kita fokuskan sesuai dengan modul. Kalian bisa lihat di situ bukunya, di modulnya di halaman 143 bahwasannya di A, B, C di situ yang pertama yang A kita bahas tenses. Di sini yang tertulis hanyalah 12 tenses tanpa adanya past future. Jadi kita akan bahas yang past, present, kemudian yang futures. Kemudian yang B di sini ada passive voice ya, seperti kalian lihat ada basic forms ya. Basic forms kita harus mengetahui to be-nya. Kalau present continuous berarti kita mesti tahu ya present itu to be-nya is am or. Kalau yang perfect-nya buat yang present-nya ada have sama has. Kalau untuk yang past perfect-nya ada had. Kemudian untuk yang present continuous ada was, ada were. Nah, kita bahas dari awal supaya kita bisa mencocokkannya dengan passive voice. Kemudian modal perfect ada hubungannya dengan penjelasan Ana yang kemarin, yaitu berhubungan dengan modal perfect. Di sini bedanya adalah penggunaan modal perfect seperti ada must, might, could, should di sini ditambahkan dengan have, kemudian ditambahkan lagi dengan verb 3 ya atau past participle. Oke, untuk secara singkatnya kita bahas dulu untuk yang simple present. Di sini kalian bisa melihat rumusnya gampang sekali, yaitu menggunakan subject plus verb 1. Kemudian untuk present continuous-nya kalian juga bisa ngelihat di sini present continuous menggunakan subjek, kemudian jangan lupa to be-nya yaitu adalah is, mr, he see it itu menggunakan is ya. Name juga menggunakan is ya, kemudian noun juga menggunakan is, bisa tergantung apakah singular ataupun plural. Ada juga I am ya, di sini menggunakan I menggunakan to be am, kemudian you are, they are, we are. Ya, semuanya menggunakan are, kalian udah tahu untuk subjek pronoun-nya. Jangan lupa untuk setiap continuous kalian bisa ngelihat di sini present continuous, past continuous semuanya menggunakan verb ing ya. Bahkan future continuous juga menggunakan verb ing. Bahkan yang perfect continuous kalau kalian lihat analisis lagi di situ present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous, bahkan past future perfect continuous di situ menggunakan been kemudian verb ing. Semua yang perfect continuous, ada kata-kata perfect continuous di situ menggunakan been plus verb ing. Ya. Kalian bisa ngelihat selanjutnya di sini present perfect ya. Untuk present perfect di sini menggunakan subject plus have, have untuk they, we, are, you. They have, I have, you have. Kemudian he, she, it, no, name menggunakan has. Kemudian semua yang perfect, Ana ingatkan lagi semua yang perfect menggunakan verb 3 ya. Kalian bisa ngelihat present perfect menggunakan verb 3, past perfect menggunakan verb 3, bahkan future perfect juga menggunakan verb 3. Bedanya adalah di have, has-nya saja. Nanti kita lihat analisis lagi. Kemudian untuk present perfect sama, yaitu menggunakan subject plus have,
plus has, kemudian been di sini. Jangan lupa untuk present perfect, untuk perfect continuous pasti ada been plus verb ing ya. Cuman di sini sesuaikan, di sini kalau present menggunakan have, has ya. Kalau untuk yang past menggunakan had, karena kalian bisa lihat di sini ada note, di situ yang present adalah has have, yang past adalah had ya, ada triple H di sini. Kita pindah dari present yang sekarang kita pindah ke past. Yang past di sini kalian bisa lihat bahwasanya simple past menggunakan subject plus verb 2. Satu-satunya dari 16 tenses yang menggunakan verb 2 adalah di simple past saja ya. Untuk past continuous-nya yang tadinya di present continuous is MR, kalau di sini menggunakan was dan were. Kemudian verb ing ya. Kemudian past perfect-nya ada subject plus had plus verb 3 di sini ya. Kemudian kalian bisa lihat di sini pakainya had, bukan pakai has, bukan pakai have. They, we, are, you, he, she, it, now, name semuanya menggunakan had untuk past perfect. Karena di paket 1 nanti akan sangat sekali banyak soal yang berhubungan dengan present perfect, future perfect, bahkan past perfect ya. Semuanya menggunakan verb 3. Kemudian kalian bisa lihat past perfect continuous, subject plus had plus been ya, jangan lupa been-nya dan plus verb ing karena ini menekankan pada durasi daripada fakta. Kalau yang past perfect itu menekankan pada fakta. Dan kita lanjut untuk 4 tenses terakhir yang akan kita bahas adalah berhubungan dengan future. Di sini simple future adalah subject plus will plus verb 1. Future continuous-nya di sini subject will be plus verb ing ya. Jangan lupa di sini untuk continuous menggunakan verb ing, tapi untuk future continuous, khusus untuk future continuous setelah will ditambahkan be di situ ya. Jangan sampai lupa ada be di situ. Be plus verb ing. Kemudian future perfect seperti sama halnya yang lain. Subject plus will plus have ya, mau they, we, are, you, he, she, it, now, name semuanya menggunakan have, tidak ada yang menggunakan has ya. She will have verb 3 ya. Kalian bisa tetap menggunakan verb 3 di perfect. Setiap yang perfect menggunakan verb 3 kecuali perfect continuous. Kemudian kalian bisa lihat juga di sini future perfect continuous, rumusnya adalah pasti ada been verb ing-nya, yaitu subject plus will have been verb ing. Oke, kita lanjut untuk penjelasan selanjutnya. Ini contohnya kalian bisa lihat secara singkat, padat dan jelas saja. Kemudian kita lanjut ke fungsinya. Nah, ini yang paling penting. Kenapa yang paling penting? Karena ini ada hubungannya dengan kalian memahami suatu makna yang ada di soal ataupun kalimat yang tertera di soal. Nah, kita lihat di kita bahas 12 tensi saja yang sangat amat penting. Nah, kita lihat di sini ada simple present yaitu berhubungan dengan now, fact, and habitual actions. Artinya simple present ini selalu menghubungkan fakta, sekarang, dan kebiasaan. Ada juga present continuous berhubungan dengan sedang berlangsung sekarang, kegiatan yang sedang berlangsung saat ini juga. Ada juga present perfect baru saja terjadi, mulai lampau, berlanjutnya sampai saat ini. Artinya menghubungkan dua dimensi waktu. Yang tadi baru saja ataupun sudah dilakukan bahkan masih berlanjut sampai saat ini juga. Ada juga present perfect continuous yaitu mulainya lampau masih berlangsung sampai saat ini. Kemudian simple past kejadiannya lampau atau dahulu ya. Dan ini tidak terulang lagi, beda dengan present perfect ada hubungannya dengan lalu dan saat ini. Kalau simple past lalu saja, sudah tidak terulang lagi. Kemudian untuk yang past continuous kalian bisa lihat di sini kejadian yang menginterupsi kejadian yang lain. Ya misalnya waktu itu Ustadz Imam sedang mengajar kemudian saya masuk ke kelas kemarin ya. Waktu itu waktu lampau. Dan kalau past perfect di sini menekankan pada fakta daripada durasi ya, pada faktanya daripada durasi. Kalau yang past perfect continuous itu lebih menekankan kemana? Menekankannya adalah lebih menekankan ke durasi karena perfect continuous. Semua yang ada continuousnya di sini menekankan ke durasi, apalagi yang perfect continuous ya. Kemudian kita bisa melihat di sini simple future janji, ada punya anak 4 ya, promise, planning, prediction, and voluntarism. Jadi simple future ini di sini berhubungan dengan suatu hal yang berhubungan dengan masa yang akan datang. Nah, kalian mesti tahu bahwasanya di sini mempunyai 4 janji, rencana, prediksi, kesukarelaan. Karena kalian tahu bahwasanya ada penggunaan will dan ada penggunaan be going to ya. Karena be going to itu berhubungannya dengan planning ataupun prediction. I'm going to go to school. Misalnya I'm going to go atau I'm going to apa bla bla menggunakan verb one ya. Jangan lupa di sini menggunakan verb one untuk simple future.
Kemudian future continuous juga pasti akan terjadi di masa yang akan datang, tapi sebentar lagi. Misalnya Ana ngomongnya di jam 10, maka akan terjadi di jam 12 siang. Ada juga future perfect berakhir di waktu tertentu di masa yang akan datang, dan di sini akan ada soalnya di paket 1. Kalian akan analisis di future perfect, nanti akan Ana jelaskan untuk lebih detailnya ada di paket 1 di nomor sekian dan sekian. Dan future perfect continuous di sini akan terjadi di masa depan sekian lama. Maka semua yang perfect continuous di sini ada sekian lama, lebih ke durasinya. Oke, kita akan jelaskan lebih singkatnya dengan menggunakan contoh Ustadz Imam Amarullah. Nah, kita bisa ngelihat di sini ada kata-kata yang berhubungan dengan imam, 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 dan imam. Oke, penjelasannya langsung saja kita ke simple present. Di sini ada contohnya adalah Imam always teaches the students. Artinya apa? Ustadz Imam selalu mengajari murid-muridnya. Imam always teaches the student. Ustadz Imam selalu mengajari muridnya. Dan ini adalah maksudnya ke habitual action atau kebiasaannya Ustadz Imam untuk mengajari muridnya. Dan ini juga fakta ya, fakta. Kemudian present continuous, Imam is teaching his student at the office now. Artinya Ustadz Imam sedang mengajari murid-muridnya di kantor saat ini juga. Dan ini juga sedang, ya sedang berlangsung saat ini juga. Maka menggunakan rumusnya adalah subjek plus to be is, kemudian verb ing. Kemudian present perfect, Imam has taught his student for 3 years. Artinya ini adalah fakta bahwasanya Ustadz Imam sudah mengajar murid-muridnya selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Dan ini faktanya Ustadz Imam sudah mengajar mereka selama 3 tahun. Beda dengan Imam has been teaching here since 2019. Ini lebih ke durasinya, bukan ke ngajarnya. Imam sudah mengajar di sini sejak 2019. Maka dari kata sejak 2019 ini menekankan pada durasinya. Itu adalah tentang berhubungan dengan present ya. Nah, kita bisa ngelihat lagi di sini untuk yang berhubungan dengan past ataupun lampau. Untuk yang simple past, Imam taught Andini last year. Artinya Ustadz Imam sudah mengajar Andini tahun lalu dan sudah tidak mengajar lagi. Ini beda dengan present perfect ya. Kalau present perfect masih sampai saat ini ada hubungannya dengan masa lalu ya, dimensi masa lalu dan dimensi yang saat ini juga. Kalau past continuous, Imam was teaching when I entered the class. Ingat tadi ada kejadian yang menginterupsi kejadian lain. Dan past continuous nanti di paket 1 akan banyak sekali ya. Nanti Ana bahas karena di past continuous, kemudian when I entered the class itu menggunakan simple past. Kemudian kalian bisa juga melihat di sini ada past perfect. Imam had taught the student before he went to the course yesterday. Artinya Ustadz Imam sudah mengajar murid-muridnya sebelum dia pergi ke tempat kursus kemarin. Artinya ini udah fakta bahwasanya faktanya kalau Ustadz Imam udah ngajarin santri SMA Al-Minhaj, dia sebelum sebelum ke tempat kursus dia udah ngajarin anak-anak santri di SMA Al-Minhaj kemarin ya. Di sini ada kata-kata yesterday. Beda dengan Imam had been teaching for 2 hours. Artinya di sini menekankan, kemarin Ustadz Imam mengajar selama 2 jam misalnya. Maka ini menekankan pada selama 2 jamnya. Menekankan pada durasinya daripada fakta. Nah, kita lanjut. Setelah ini kita akan bahas ke soal paket 1 ya. Kita lihat di sini untuk yang future sebelumnya. Imam will teach the students tomorrow. Artinya Ustadz Imam akan mengajar murid-muridnya besok. Ya, besok. Di sini menggunakan will, bisa ini jadi promise, ya bisa jadi volunteerism juga, ya juga bisa predictions ya. Imam will be teaching them all at 2 PM. Di sini artinya Ustadz Imam akan mengajari mereka semua di jam 2 siang. Kalau Ana bilang jam 2 siang, berarti Ana bilangnya mungkin di jam 10 pagi, jam 9 pagi ya. Kalau menggunakan future continuous karena waktunya berdekatan. Beda dengan future perfect yang nanti ada di paket 1 di soal yang nanti akan kita bahas. Nah, di sini banyak jawaban yang menggunakan future perfect nantinya. Imam will have taught them all by next Monday. Artinya apa? Ustadz Imam faktanya akan sudah mengajari mereka semua Senin depan ya. Senin depan Ustadz Imam selalu ada jadwal. Jadi Senin depan pasti Ustadz Imam akan mengajari mereka semua. Di sini ada kata-kata next Monday yang mana pasti akan berakhir di suatu waktu di masa yang akan datang. Maka menggunakan future perfect.
Beda dengan Imam will have teaching the student all day long. Kalau all day long sepanjang waktu. Jadi Ustadz Imam akan mengajari murid-muridnya sepanjang waktu. Di sini lebih menekankan pada durasi daripada fakta. Oke, kalau kita udah bahas tentang tenses, kita akan bahas yang lainnya yaitu langsung ke soalnya ya. Oke, kita langsung aja ke soalnya. Bisa kalian lihat di soal paket B. Di sini Ana akan lihatkan ke kalian semua. Kita langsung bahas ke soalnya. Ya, oke. Ini kita bisa lihat. Oke. Ya. Pembahasan. Ya. Oke, kita akan mulai untuk pembahasan soalnya karena kita sudah membahas tensisnya tadi ya. Nah, ingatkan lagi untuk kalian yang belum menyalakan videonya bisa nyalakan saat ini juga. Jadi kalian bisa ngeliat di sini kita akan bahas lagi dari awal karena ini anak rekam ya, karena nanti akan diupload insya Allah supaya kalian bisa mempelajarinya lagi kalau lupa-lupa ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada nomor 1 sampai berapa ini? Sampai 20 ya. Oke, silakan kita akan sebutkan namanya satu persatu untuk membacakan soalnya. Sebelumnya Ahmad Yasin, tes Ahmad Yasin ada di sana. Ahmad Yasin, tes Ahmad Yasin, suaranya masuk. Putus-putus. Ya, Ahmad Yasin ada di situ soal 1, 2, 3, 4 sampai 20. Kelihatan nggak PowerPoint-nya? Udah berubah? Ahmad Yasin? Ya, kelihatan, kelihatan. Kelihatan ya? Oke, Ahmad Yasin bisa tolong dibacakan untuk soal nomor 1. Bisa dibuka di halaman 143, soal nomor 1, 144 ya. 144 dibacakan tolong untuk soal nomor 1, kemudian dijawab. Oke, yuk. I was the first who submitted paper yesterday. No, I bla 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 mine before you did. Jawabannya E. Ya, jawabannya apa Ahmad Yasin? Apa? E. Oke, kita lihat jawaban dari Ahmad Yasin. Nah, udah gerak ya di situ ya Ahmad Yasin ya. Pokoknya gerak nggak? Jalan nggak? Jalan ya. Jalan. Oke, kita lanjutkan lagi. Lihat jawabannya betul sekali adalah yang E ya. Kita bisa ngelihat di sini. I was the first who submitted paper yesterday. No, I had submitted mine before you did. Katanya. Aku adalah orang pertama kali yang menyerahkan makalah kemarin katanya. No, I had submitted mine before you did. Nah, enggak. Gua duluan yang ngumpulin punya gua sebelum punya lo misalnya gitu ya. Maka di sini kalian bisa menganalisisnya dengan apa? Ana ulangin lagi di sini kalian bisa menganalisisnya dengan kata-kata before you did. Menunjukkan adanya kegiatan yang dilakukan sebelum kegiatan yang lain ya, dilakukan di masa lampau. Dalam hal ini past perfect tense digunakan. Ingat ini adalah past perfect tense. Kenapa past perfect tense? Karena kalian bisa melihat ini adalah kalimat yang past atau lampau. Ada I was jelas saja itu masuk ke to be lampau. Kemudian kalian diperkuat lagi dengan adanya yesterday dan submitted. Nah, submitted di sini untuk verb 2-nya. Kemudian kalian bisa lihat untuk had submitted di sini submitted-nya merupakan verb ketiga atau past participle. Jadi kita bisa melihat no, I had submitted mine. Nah, kita akan analisis satu-satu. Kenapa kita menjawabnya dengan past perfect? Ya, karena semua yang pas berhubungan dengan yang pas. Nah, kita lihat yang A di sini adalah penggunaannya submit. Submit di sini adalah menggunakan simple present ya. Artinya submit di sini menggunakan verb one. Maka verb one di sini tidaklah cocok ataupun sesuai. Yang B di sini have submitted merupakan present perfect tidak sesuai. Present harusnya sama pas. Nah, ini was submitting kan sedang menyerahkan.
Nah, ini tidak juga sesuai. Kenapa tidak sesuai? Karena ini past continuous. Sedangkan menyerahkan makalahnya sudah kemarin kan, tidak berkelanjutan lagi. Menyerahkannya sudah, menyerahkan makalahnya sudah. Maka tidak menggunakan word submitting ya. Ada di sini would submit ya akan menyerahkan. Apalagi di sini menggunakan past future ya, menggunakan verb one kemudian dengan would. Yang paling tepat adalah jawaban pilihan E di sini. Had submitted menggunakan had, kemudian verb 3 atau past participle. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang E. I was the person who submitted paper yesterday. No, I had submitted mine before you did. Ya. Gue yang pertama ngumpulin pertama kali nih makalahnya nih kemarin. Enggak, gue duluan yang punya sebelum punya lo. Gitu. Nah, ini adalah jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut ke Dito. Dito silakan dibaca nomor 2. Nanti kita lanjut terusan sampai di nomor 20. Yuk. Tadi jawabannya apa, Tat? Jawabannya apa, Tat? Oh, nomor 1 jawabannya adalah E ya. Nomor 1 Hanif. Oke, Dito silakan dibaca dulu Dito nomor 2. Ya, Dito, jawabannya apa? Ya, jawabannya E, D. Suaranya Dito agak nggak kedengeran, anak. Ya, D ya, ya. Oke, kita lihat apakah jawabannya Dito betul. C, oh C ya, karena kita kemarin juga udah bahas ini. Lihat di sini ada jawabannya. Di sini kita bisa fokuskan, anak ingatin lagi. When the bus broke down in the middle of the desert, we blah 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 that we would have to finish the journey to our destination on foot. Artinya ketika mobilnya broke down, di sini kita bisa menganalisis dari frasa broke down yang harusnya dari break, broke, dan broken. Yang mana di sini menggunakan verb 2 yang menunjukkan masa lampau. Bahkan kalian bisa menganalisisnya bahwasanya ini menggunakan masa lampau dengan adanya verb 2 di situ ya. Oke, Azhar izin ke toilet boleh. Oke, di sini kita bisa melihat broke down ya. Di sini menunjukkan kalimat lampau. Bentuknya yang dibutuhkan di sini ternyata dari broke down in the middle of the desert. Artinya ketika mobilnya mogok di pertengahan gurun pasir, kita dikasih tahu. Nah, karena dibutuhkan adalah dikasih tahu atau diberitahu, maka di itu adalah kalimat pasif ya. Pasif yang dibutuhkan adalah passive voice-nya adalah kalimat verb yang pasif. Nah, di sini rumusnya adalah seperti yang kalian bisa lihat di halaman 143. Passive voice itu to be, kemudian plus verb 3 atau past participle. Semua yang pasif menggunakan verb 3, kawan-kawan ya. Jangan lupa menggunakan verb 3. Nah, kita lihat di sini. We, jawabannya kata Dito yang C, betul sekali. We were told that we would have to finish the journey to our destination on foot ya. Jadi ketika mobilnya mogok di pertengahan gurun pasir, kita dikasih tahu kalau kita akan melanjutkan atau menyelesaikan perjalanan ke tempat tujuan kita dengan berjalan kaki. Maka jawaban yang paling sesuai adalah pilihan C. Jangan lupa menggunakan to be-nya karena broke dan ini adalah verb 2, broke ya, maka kalian menggunakan to be were. Karena kenapa were, kenapa bukan was? Soalnya di sini we, subjeknya we itu menggunakan were. They were, we were ya. Kalau I was, he, she, it was, he was, she was. Karena di sini we, maka menggunakan were, kemudian menggunakan told verb 3-nya ya. Jadi betul sekali Dito, jawabannya adalah yang C. Karena kalau kita analisis yang A di sini menggunakan past continuous dan ini kalimat yang aktif belum sesuai. Yang B have told menggunakan present perfect, apalagi ini kan kalimatnya lampau. Ngapain pakai present perfect? Tidak cocok. Yang D have been told di sini menggunakan present perfect yang pasif ya, bukan juga
Kemudian yang E di sini menggunakan past perfect tapi belum sesuai karena ini masih kalimat aktif. Makanya kita butuhkan kalimat yang pasif. Maka jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut untuk nomor selanjutnya yaitu kita bisa lihat di sini. Oke, kita ke nomor 3. Silakan Hanif, nomor 3 Hanif bisa dibacakan Hanif. Hanif diaktifin dulu suaranya Hanif. Itu jangan di mute dulu. Nah, Ana nggak denger atuh. Nah, Lupa bisa lupa. Hanif dibaca dulu Hanif lagi. I'm really worried about his health as his next semester 2 weeks from now. Let's just hope by the time he Ya, Hanif, jawabannya apa Hanif? tuh apa? See that. C katanya Hanif C. Kita lihat jawaban dari Hanif untuk nomor yang ketiga. Nah, di sini kita lihat jawabannya adalah yang I Hanif. Oke, kita lihat di sini jawabannya adalah yang E. Kita analisis lagi. I'm really worried about his health as his next semester start 2 weeks from now, Hanif. Artinya saya sangat khawatir dengan kesehatannya karena semester berikutnya, semester berikutnya akan dimulai 2 minggu dari sekarang. Ya, starts 2 weeks from now. Kemudian temannya bilang, let's just hope that by that time he will have recovered. Ya, artinya apa? Mari kita berharap pada saat itu juga, pada waktu itu juga, dia sudah pulih. Maka jawaban yang paling sesuai adalah future perfect. Secara konteks kalimat ini akan terjadi di masa yang akan datang dengan adanya key-nya di mana, yaitu di next semester. Kalian bisa lihat di sini ada kata-kata next semester. Keterangan waktunya by that time menunjukkan sesuatu akan sudah selesai di sebuah waktu di masa yang akan datang. Maka rumusnya adalah future perfect yang tadi Ana udah jelaskan di awal. Rumusnya will have plus verb 3. Dewi, Ayu, Hisi, no name semuanya menggunakan have. Will have verb 3. Maka yang paling cocok di sini yang menggunakan verb 3 ada dua, yaitu A atau E. Tapi kita lebih pilih yang E karena yang A itu adalah present perfect, sedangkan yang dibutuhkan adalah future perfect. Kenapa future perfect sih Ustaz? Gitu kan? Alif tanya kenapa sih future perfect gitu? Kenapa ya? Karena di sini kalian lihat next semester. Jadi akan ada kejadian yang berakhir di suatu waktu di masa yang akan datang. Nah, kita berharap dia akan sembuh. Sembuhnya kapan? Nanti waktu semester depan. Semoga dia udah sembuh di situ. Maka ada hal yang berakhir di harapan yang berakhir di masa atau waktu tertentu di masa yang akan datang. Makanya di sini kita menggunakan will. Tapi will saja tidak cukup karena kita menggunakan have dan recover. Maka ini adalah future perfect. Kalau yang B di sini adalah simple future, bukan. Yang C adalah will be recovering. Nah, saat ini kan juga ini start future continuous itu kan. Kalau future continuous tadi kan udah bilang waktunya tidak lama. Tapi kalau yang future perfect itu membutuhkan waktu yang lama. Will be recovering artinya akan segera sembuh ya di sini ya. Maksudnya dalam waktu dekat kayak tadi Ana bilang Ustaz Imam akan ngajar nanti jam 2 siang. Ana bilangnya jam 10. Kalau ini kan next semester di sini 2 minggu lagi ya, udah lama gitu ya. Makanya menggunakan di sini future perfect. Oke, langsung saja ke pembahasan nomor 4. Oke, nomor 4 di sini ada Zidan. Habis itu nanti kita akan pindah ke Eza. Oke, Zidan, Afan, silakan dinyalakan mikrofonnya, dibacakan nomor 4. Uh, I think we're going to be here for a while, but we in line for almost an hour. Hmm. Desat, we're standing ya. Oke, jawabannya apa, Zidan?
Sat, B, sat, B, where standing, where D. standing, D. Oke, we're standing. Kita lihat di sini jawabannya Zidan apakah betul? Udah kelihatan jawabannya Zidan apa di situ? Kelihatan sat, sat, Jawabannya apa di PowerPoint-nya? E. Iya, jawabannya adalah Zidan. Kita bahas di sini. Ada dua percakapan, ada dua orang bercakap. Yang si A bilang, I think we are going to be here for a while. Kemudian yang B bilang, but we have been standing in line for almost an hour. Ya gitu kan. Saya pikir nih, kita bakalan berada di sini sementara waktu doang nih gitu kan. Kemudian yang si B bilang, tapi kan kita udah ngantri hampir 1 jam bro gitu. Gimana nih bro, udah sampai mau 1 jam nih gitu kan. Nanti kan ada kegiatan yang mana dia itu sudah berdiri di situ, sudah ngantri di situ, bahkan mau sampai sejam. Teman Sia bilang kayaknya kita bakalan sebentar doang. Nggak taunya teman si B, kita tuh udah mau 1 jam tahu di sini gimana sih lo gitu kan ya. Maka di sini jelas jawabannya adalah yang have been standing. Ana ingatkan di sini kenapa jawabannya yang have been standing, karena ini adalah continuous. Start, kenapa continuous sih start? Iya kan tadi berdiri dan sampai saat ini di percakapannya dia masih berdiri di situ, masih ngantri di situ, masih enggak? Masih ya Zidane ya? Masih. Di sini masih ngantri in line. Di sini kan standing in line artinya adalah berdiri di barisan, maksudnya ngantri lah gampangnya. Maka dari kalimat I think we are going to be here for a while, but we have been standing in line for almost an hour. Ini merupakan present perfect continuous. Ingat, setiap yang perfect continuous ada been plus verb ing. Cuma ditambahin have saja ya, jangan lupa. Nah, di sini have been verb ing. Jadi ini adalah present perfect continuous. Ya, kenapa present perfect continuous? Ya, karena masih ngantri sampai saat ini juga masih ngantri. Hubungannya dengan kenapa present perfect stat? Yang ngantrinya dari 1 jam yang lalu dan sampai sekarang masih ngantri. Ada hubungannya dua dimensi, dimensi masa lalu dan dimensi saat ini juga ya. Dan masih berkelanjutan. Kita tambahkanlah di situ continuous. Nah, yang A di sini adalah present continuous, yang B adalah present perfect tidak sesuai, yang C adalah simple present tidak sesuai, yang D pilihannya Zidan Afan adalah past continuous ya Zidan Afan. Di sini kita tidak menggunakan past continuous, maka jawaban yang paling tepat adalah have been standing present perfect continuous. Oke, kita lanjut ke Eza. Eza tolong dinyalakan kameranya Eza. Eza. Ayo Eza, dinyalain kameranya lagi Eza. Silakan dibacakan untuk nomor selanjutnya yaitu nomor 5 Eza. Silakan Eza. Sat, di bukunya yang gimana ya, Sat? Gimana ya, Sat? Ada halamannya. Halaman 143. Literasi bahasa Inggris 143. Kita bacakan yang 144. Nomor 5 ya, Sat. Ada. Yang the news about 144. the earthquake. Ya. The news about Jawabannya? the earthquake on TV so far. Darat. Jawabannya apa, Za? D kali itu. Iya, jawabannya adalah D. Ya. Kayak kata Eza, jawabannya adalah pilihan yang D ya. Kita akan analisis sama-sama apakah betul jawabannya adalah D. Nah, di sini kita bisa ngelihat untuk soal nomor 5, kita analisis karena tugas kita adalah menganalisis soal, kita analisis dulu. Di sini ada the news about the earthquake. Jawabannya adalah D, hasn't been reported on TV so far. Ya, artinya apa? Berita tentang gempa bumi. Gempa buminya udah belum? Udah dong, gempa buminya udah. The news about the earthquake, jawabannya hasn't been reported on TV so far. Kemudian kalian bisa menghubungkannya dengan apa kata-kata so far.
So far artinya sejauh ini. Artinya berita tentang gempa bumi belum dilaporkan di TV sejauh ini. Kalau belum dilaporkan, maka di sini kita lihat pilihan opsinya A, B, C, D, E. Semuanya isn't, hasn't, wouldn't, hasn't, wasn't. Maka di sini menggunakan semua yang berbentuk negatif. Maka kita tinggal sesuaikan saja dengan yang passive voice. Karena bentuk yang dibutuhkan adalah imbuhan di. Ana udah bilang untuk imbuhan di passive voice, kalian bisa lihat halaman 143. Ini adalah kalimat yang berhubungan dengan present atau present perfect, maka menggunakan has not been reported. Kenapa ada been? Karena di sini termasuk pasif ya. Jangan lupa untuk yang pasif ditambahin been. Jadi has atau have plus been plus past participle atau past participle itu adalah verb 3. Jadi kalau kalian lihat so far menunjukkan kegiatan tersebut terjadi mulai di masa lalu sampai saat ini juga. Gempa buminya kan udah nih. Bertanya yang belum. Dalam hal ini present perfect tense digunakan. Rumusnya adalah have plus past participle. Secara konteks bentuk kalimatnya tuh mesti harus bentuk pasif gitu. Masa kalian artinya gini, berita tentang gempa bumi belum melaporkan di TV ya, belum melaporkan, harus belum dilaporkan. Kalau belum melaporkan tidak sesuai. Kayak contohnya yang A ini menggunakan apa? Menggunakan belum dilaporkan juga, cuman ini is not itu untuk yang simple present. Has not reported di sini masih, nah ini kan has not reported saat present perfect juga. Ini masalahnya masih aktif ya, belum melaporkan. Masa gempa bumi belum melaporkan, nggak sesuai, belum dilaporkan ditanya ya. Kemudian wouldn't report di sini menggunakan negatif, bentuk negatif dari past future. Kemudian hasn't been reported yang paling betul. Kemudian yang wasn't been reported di sini adalah past continuous bentuk pasif. Sedangkan di sini tidak ada hubungan dengan continuous, maka yang paling sesuai adalah present perfect. Jawabannya adalah D, betul sekali ya Eza. Oke, kalau Eza sudah, kita berlanjut ke yang lain. Eza sudah, Zidan udah, Hanif sudah, Dito sudah, Ahmad Yasin sudah. Kita lanjut ke Azhar Ashikari. Habis itu Nanda, kemudian disusul dengan Raffi Arasi. Oke, kita langsung ke Azhar ya. Hakim nanti terakhiran, Mahdi Hakim. Oke, Azhar boleh dibacakan soal nomor 6. My mother had never wait to tell until she went my show 2 days ago. Bukan satu. Jawabannya? Jawabannya apa, Azhar? Satu. Apa? Yang Oke, kita lihat jawaban Azhar apakah betul di nomor 7 ya. Nah, di sini kita bahas nomor 7. Betul nomor 7 apa nomor 6? Halo? 6 apa 7 ya? Karena lupa ya. 6 ya. Apa salah nih? Nomor 6, kita bahas nomor 6 dulu. Nah, di sini kalian bisa lihat ada my mother blah 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 theater so until she watched my show 2 days ago. Artinya apa, ibu saya bla 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 bla. Nah, kita cari yang belum pernah menonton ya. Artinya di sini adalah ibu saya belum pernah nonton teater sebelumnya ya, belum pernah nonton pertunjukan teater sampai dia menonton pertunjukanku 2 hari yang lalu. Maka yang paling sesuai di sini my mother a theater bla 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 so until she watched it. Di sini ada kata she watched it di sini kan, she watched my show artinya adalah menggunakan verb 2. Habisi di sini menggunakan verb 2 artinya ini adalah lampau ya, past tense nih, simple past nih. Kemudian sebelum kegiatan yang ini dilakukan di masa lalu, dalam hal ini penggunaan yang paling sesuai dengan verb past tense ya, di sini ada 2 kalimat. Yang pertama menggunakan past perfect, yang kedua setelah until menggunakan simple past tense. Nah, kalian bisa menganalisisnya dengan carilah yang berhubungan dengan simple past tense. Nah, kita bisa melihat di sini my mother had never watched a theater show until she watched my show 2 days ago. Ada kata 2 days ago, 2 hari yang lalu. Nah, ini karena berhubungan she watched. Nah, di sini kita bisa melihat ya,
Ada kata-kata until she watched my show. Di sini kita analisis tadi menunjukkan adanya kegiatan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan sebelum kegiatan yang lain dilakukan di masa lalu, ya. Yang artinya belum dilakukan, ya ibu saya belum pernah nonton, had never watched it, ya, had never watched it. Rumusnya adalah had, ya, my mother had, kemudian verb 3, ya, watch it, tapi jangan lupa dikasih never. Semuanya karena dari pilihan A, B, C, D, E, semuanya ada never, berarti never itu wajib diletakkan setelah had never watched it, a theater show, ya, pertunjukan teater, sampai dia menonton pertunjukanku 2 hari yang lalu. Yang A salah. Salah karena nggak ada to be-nya juga. Di sini yang B, have never watched it, ini masuk present perfect, salah karena tidak sesuai dengan 2 days ago. Present kan sekarang, ya, masa 2 days ago, nyambung. Yang was never watched it di sini pas juga, cuman tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Ini simple past bentuk yang pasif, ya, pasif karena was kemudian 3, ini passive voice, bukan, ya. Kalau yang D di sini would never watch, di sini menggunakan future juga tidak sesuai. Yang E had never watched it, ini yang paling sesuai, maka digabungkan past perfect tense sama until, kemudian di sini setelah until menggunakan simple past. Jadi ada 2 kalimat, yang pertama menggunakan past perfect tense dari my mother had never watched it, a theater show, sama yang satunya simple past, si watch it langsung verb 2, ya. Ingat di sini verb 2 sama verb 3 enggak sama karena ada regular verbs, ada irregular verbs. Maka kalian mesti ketahui hal itu dulu, ya. Bisa dilihat kamusnya masing-masing. Oke, kalau azan sudah, kita akan lanjut ke soal nomor 7, ya. Kita belum bahas soal nomor 7 nih. Oke, kita ke Irfananda Kurewa. 7. While the children were playing, one of them the ball and tried to get out himself. Yang C. Oke, Irfananda memilih jawaban yang C, ya. Kita bisa lihat Nanda memilih jawaban yang C di sini. Oke, kita lihat langsung aja jawabannya Irfananda apakah betul. Pap. Ya, jawabannya adalah yang A, Irfananda. Kita bisa menganalisisnya lagi, Irfananda, dengan kata-kata yang ada di atas ini, ya. Kita bisa menganalisisnya lagi, bisa dilihat di sini ada kata while. Tadi Ana udah bilang kalau ada ciri while atau when, bisa dipastikan kemungkinan besar itu penggunaan past continuous dan simple past, ya. Ya, biasanya ada past continuous, ada simple past. Kita lihat di sini. While the children were playing by the lake, artinya saat anak-anak bermain di tepi danau, ya. One of them dropped the ball and tried to get it out himself, ya. Artinya apa? Salah satu dari mereka menjatuhkan bola dan mencoba mengeluarkannya sendiri. Maka kalian bisa lihat di sini, ya, bahwasanya while the children were playing itu past continuous, one of them dropped the ball itu menggunakan simple past and tried. Nah, kata kuncinya di sini setelah the ball and tried. Tried di sini menggunakan verb 2. Ya, jelas ini harus juga menggunakan verb 2 juga, yaitu dropped. Maka jawabannya adalah yang A, ya. Kalian bisa lihat di sini ada terjadi kebersamaan di masa lalu, bukanlah sebuah proses yang sedang dilakukan, maka bukan past continuous lagi, gitu, ya, maka menggunakan simple past. Maka kalian bisa lihat jawaban yang paling sesuai adalah menggunakan verb 2 tanpa embel-embel to be. Yang B di sini present perfect, lagi-lagi present perfect tidak digunakan. Yang C adalah past perfect, tidak juga, ya. Was dropped, ini juga bukan, ya. Bukan, was dropping, ini past continuous, bukan. Jadi jawabannya adalah A. Jawaban nomor 7 adalah A, anak-anak. Silakan kita melanjutkan lagi untuk soal selanjutnya. Kita akan ke Raffi Arasi, ya. Kita akan fokus ke Raffi Arasi. Wilders bla 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 the new stadium by the end of the year 2024. Jawaban kata Raffi
adalah kita betul sekali Raffi Arasi, Masya Allah, tabarakallah. Kita melihat jawabannya Raffi Arasi betul sekali adalah yang Kenapa yang kita lihat di sini? Builders, pembangun-pembangun, para pembangun, ya, bla bla bla, the new stadium by the end of the year 2024. Tadi Ana udah bilang ada kalimat future perfect ya di sini. Kenapa future perfect sister? Kenapa future perfect? Kenapa? Karena ada by the end of the year 2024. Karena Ana udah bilang menunjukkan sesuatu. Kalimat ini by the end ya, di akhir tahun. By the end di sini menunjukkan sesuatu akan sudah selesai di sebuah waktu di masa depan. Kapan? Di tahun 2024, akhir 2024 ya, pembangunannya bakal selesai nih. Minhaj 2 tahun 2024, 2025 bakalan selesai nih. Akan selesai di waktu tertentu di masa yang akan datang. Waktunya lama ya. Makanya menggunakan future perfect. Maka betul sekali Raffi Arasi jawabannya dengan rumus will have plus 3. Ya. Semua yang perfect menggunakan verb 3. Di sini termasuk simple present 1. Yang B menggunakan simple future tidak sesuai. Kurang. Going to finish juga simple future. Kurang. Will be finishing di sini future continuous, sedangkan tahun 2024 masih lama. Jadi kita tidak bisa menggunakan future continuous. Yang paling tepat adalah future perfect, yaitu will have finished ya. Will have sini ada hubungannya saat ini dan masa yang akan datang di tahun 2024. Maka jawabannya adalah E. Oke, kalau Raffi Arasi sudah, kita akan kembali lagi ke siapa? Hakim, Madi Hakim. Hakim, bisa dinyalain nggak kameranya Hakim? Madi Hakim, nasib. Ayo Hakim, Madi Hakim. Madi, nomor 9, Madi. We blah 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 for the bus half an hour but it hasn't arrived yet. So I don't think going to be able to attend on time. Ya, jawabannya apa? Have been waited bukan? Jawabannya mati apa? Going to. Oke, kita lihat kata Madi jawabannya adalah C. Ya, ternyata jawabannya nomor 9 adalah E ya. Kenapa E, Start? Kenapa? Karena ini masih ada kata nearly half an hour. Sama kayak tadi soal berapa Anda lupa, 5 apa 4 Anda lupa yang berhubungan dengan present perfect continuous ya. Mungkin ada tadi. Nah, kita bisa melihat di sini kata kuncinya adalah for nearly half an hour, hampir setengah jam. Di sini dari katanya A, B, C, D, E, semua artinya adalah menunggu. Berarti sudah menunggu hampir 1,5 jam. Nah, 1,5 jam menunggu. Berarti masih melakukan kegiatan menunggu selama 1,5 jam. Hampir ya, hampir setengah jam maksudnya di sini. Nearly half an hour. Hampir masih menunggu. Berarti kegiatannya masih continuous dong, masih nunggu. Iya, maka kita nyari yang ada waiting, yang berhubungan dengan continuous. Apakah dia udah nunggu dari tadi? Udah. Maka sampai saat ini masih. Maka present perfect. Maka kita gabungkan ini adalah present perfect continuous dengan rumus have plus been plus verb ing ya. Maka jawabannya yang paling tepat adalah yang E. Kita lihat, kita analisis lagi, kita gabungkan kata-katanya. We have been waiting for the bus for nearly half an hour. Kita udah nunggu ya bis hampir setengah jam. But it hasn't arrived yet. Tapi busnya belum datang juga. So, I don't think we are going to be able to attend the meeting on time. Saya kita tidak akan bisa menghadiri meeting atau pertemuannya tepat waktu. Maka jawaban yang paling sesuai karena dia masih menunggu bis ya sampai setengah jam,
dan dia merasa bahwasanya dia akan telat tidak tepat waktu, maka ini adalah kegiatan tersebut itu mulai di masa lalu sampai saat ini juga kemungkinan masih terjadi juga, masih terjadi kegiatan menunggu bis itu, ya, maka ini bisa dinyatakan adalah present perfect continuous. Jawabannya adalah E. Yang A di sini akan pas, yang B present perfect bukan, yang C apalagi ini ya present perfect yang pasif ya, bentuk passive voice, had been waiting apalagi ini ya. Jadi jawabannya yang paling sesuai kalau had been waiting sini pas perfect continuous, sedangkan ini present ya, ini present. Kenapa start ini present, cirinya dari mana? Itu kan ada kata but it has not. Kalau had not baru itu pas, karena ada but it hasn't arrived ya. Di situ ada arrived, di situ ada verb 3 has itu kan present fact ya enggak? Maka kalian sesuaikanlah dengan yang ada. Kenapa pakainya have start? Ya karena bukan he see it. Kalau he see it pakainya has. Jadi we have, we kan sambungannya dengan have. Jadi we have been waiting for the bus for nearly half an hour. Jawabannya adalah E. Oke, selanjutnya kita sudah ke Mahdi Hakim. Kita lagi di awal di nomor 10. Kita balik lagi ke Ahmad Yasin. Silakan Ahmad Yasin, jangan lupa mic-nya dinyalakan dulu. Dikerasin lagi suaranya untuk nomor 10 Ahmad Yasin. Ya, Ustaz. I can find the fountain pen I bought yesterday. You blah 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 it's somewhere. Ya, jawabannya Ustaz. You might be drunk. A. Oke, kita lihat jawabannya Ahmad Yasin. Apakah betul A? Kita lihat. Set nomor 11 di sini. Ya, jawabannya adalah D. Nah, ini masuknya adalah kita sudah beda pembahasan yaitu ke modal perfect ya. Nah, modal perfect kalian bisa lihat di halaman 143. Setiap modal perfect ada must, might, could, should di situ yang ditambahkan dengan have kemudian verb 3 ya. Kalian bisa lihat di halaman di modul kalian 143 halaman 143. Nah, di sini kita lanjut. I wonder where my reading glasses are. Have you seen them? No, I haven't. You must have left them in the office. Artinya apa? I wonder. Saya ingin tahu di mana. Where my reading glasses are. Di mana kacamata bacaku? Have you seen them? Pernahkah kamu melihatnya? Kemudian dia jawab, no, I haven't. Enggak, saya nggak lihat. You must have left them in the office. Kamu pasti meninggalkannya di kantor. Nah, ini karena di sini kita bisa melihat I wonder, ada have you seen them, I have not di situ kan. Maka ini berhubungan dengan sesuatu yang pasti. No, saya nggak lihat. Kamu pasti. Di sini adalah possibility, kemungkinan yang kuat atau strong possibility. Maka kalian bisa pilih must. Nah, karena proses terjadinya di masa lalu, ada kata seen juga ya, di have you seen. Kemudian perfect modal digunakan di sini rumusnya menggunakan modal have plus past participle. Maka kalau ada berhubungan dengan masa lalu, kita bisa menggunakan modal verbs plus have plus verb 3. Left di sini adalah verb 3. Maka jawabannya adalah yang sesuai yaitu D. Pasti. Oke, kalau udah ke Ahmad Yasin, kita langsung balik lagi ke Tadi jawaban Dito. apa tuh? Dito, Jawaban apa tuh? ayo Dito. Ah? Tadi 10 jawabannya apa? Jawabannya apa? 10. Oh, 10 belum. Kalau 10. Oh, tadi anak yang 11. Oh, salah. Tadi anak malah yang 11. Oh, yang 10 belum. Tadi Ahmad Yasin yang 10 ya. Anak tadi jawabnya yang 11, Afan. Karena baca lagi di sini tadi salah baca. I can't find the phone that open I bought yesterday. You might have dropped it somewhere. Betul, jawabannya Ahmad Yasin adalah A ya. Jawabannya adalah A. Di sini menggunakan modal verb might ya, karena di sini adalah hubungannya dengan possibility, kemungkinan. Tadi Anda salah klik nomor 11 malah tadi. I can't find the fondle pen I bought yesterday. Saya tidak dapat menemukan pulpen yang saya beli kemarin. I bought. Ada di sini menggunakan simple past, maka jelas ini adalah past tense ya.
modal yang paling sesuai adalah might atau may. Karena ini adalah lampau, maka menggunakanlah yang might ya. Kalau will, lampaunya would. Kalau can, lampaunya could. Kalau may, lampaunya might. Maka jawaban yang paling penting, paling pasti adalah yang you might have thrown it somewhere. Saya tidak bisa nemu ini pulpen saya di mana kemarin beli hilang nih. Oh, kamu mungkin menjatuhkannya di suatu tempat, gitu kan. Maka jawabannya adalah might have plus have, kemudian 3. 10 jawabannya adalah A. Siapa tadi anak yang 11? Kalau ya. Oke, Dito, 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 nomor 11 Dito. Ya, unmute dulu. Ya. Apa-apa dibaca lagi aja. I wonder where my reading glass have them. No, I haven't left them in the office. Must have. Jawabannya? D. Iya, tadi Anda udah bahas. Jawabannya adalah yang D. Ya, Mas. Kenapa? No, I must have left them in the office. Jadi ini adalah kemungkinan besar kalau dia itu meninggalkan kacamatanya di kantor ketinggalan. Intinya kamu lihat nggak? Saya ingin tahu di mana ya kacamata bacaku. Kamu ngeliat nggak? Oh, nggak lihat. Kayaknya kamu ninggalin deh di kantor gitu kan. Kamu pasti deh ninggalin di kantor lagi. Ya, itu kebiasaannya Ustadz Imam ya, sama Ustadz Al, sama Ustadz Rudi juga kadang kacamatanya ketinggalan. Ustadz Rida juga. Maka di sini bisa jelas jawabannya adalah D misalnya. Oke, kita langsung lanjut aja karena ini udah Ana bacakan. Kita langsung gaskan ke nomor 12. Hanif, ayo Hanif, nomor 12 Hanif. 11 tadi D, 12 apa Hanif? Betat. 12 B dibaca dulu atau soalnya. Enggak jadi dong. Did you get hurt? I saw you in the cafeteria. That my twin sister Sylvia often mistake each other. Oke, kita lihat jawabannya Hanif adalah yang B. Tadi Hanif, how did you get here so fast? Kok bisa kamu kesininya cepet banget gitu loh. I saw you having lunch in the cafeteria. Tadi aku lihat kamu sedang makan siang di kantin. Oh, that's why my twin sister Sylvia. We are often mistaken for each other. Oh, itu mungkin saudara kembarku si Sylvia itu loh. Kan kami sering disalahartikan gitu loh satu sama lain. Kan ya? Maka di sini jelas menggunakan maybe yes, maybe no. Maka yang paling ada di sini yang tentang possibility atau kemungkinan. Oh, itu mungkin saudaraku. Oh, itu mungkin saudaraku. Itu seharusnya saudaraku kalau yang B. Kalau yang C itu pasti saudaraku gitu kan. Oh, tuh gitu. Yang paling mungkin itu mungkin saudaraku itu adalah yang A ya. Yang paling sesuai adalah yang A, yaitu menggunakan might be. Modal verb yang paling sesuai adalah might be karena bentuknya adalah general fact ya. Kalian bisa menggunakannya. Ini adalah fakta. Dia mungkin kembarannya, maka kalian bisa menggunakan might be. Nomor 12. Kita langsung ke 13. Zidan Afan lagi. Zidan Afan. Ulang. Kenapa Zidan? 12 Sat. Lanjut Sat. 12 udah. Ini kan yang tadi 12 ya? Oh iya. Jawabannya. Terus tadi apa Tat? Halo, ya kenapa? Halo. 12 Tat. Ya Sat. Langsung dibaca aja. Kenapa? Langsung dibaca aja Sat. Nomor 12 ini ya udah itu nomor 12 ya. Nomor 13 sekarang. Kenapa Zidan? Nomor 13. Ya nomor 13 ya.
Zidan baca yang nomor 13. Betul. Oke, yuk. What should the country do it blah 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 double its production. B Sat. B ya. B ya. I iya B. Oke, jawabannya oh bebek B. Oke, B. Kita lihat jawaban Zidan B. Nah, kita bisa lihat jawabannya Zidan Afwan betul sekali. Masya Allah tabarakallah di sini. Why should the country to maintain self-sufficiency in rice? Apa yang mesti dilakukan negara untuk mempertahankan pasokan berasnya gitu kan. Kemudian dijawab, kalau what should, maka jawabnya should juga dong, ya enggak? What should? It should gitu dong. What should? Jawabannya it should double its rice production. Ya ini seharusnya dilipat gandakan dong produksi berasnya kalau mau mempertahankan pasokan beras. What should the country do to maintain self-sufficiency in rice? Apa yang mesti dilakukan untuk mempertahankan swasembada beras? It should double its rice production. Ya, seharusnya dilipat gandakan produksi berasnya biar banyak. Maka jawaban di sini karena ini adalah suatu saran, advice, suggestions, maka jelas jawabannya yang paling tepat adalah should. Should di situ adalah untuk advice. Maka di sini kita menggunakan parent modal yang digunakan adalah should. Oke, jawabannya yang tepat adalah should. Kita langsung gaskan ke nomor 14. Zidan Afan sudah betul. Kita lanjut setelah Zidan Afan. Di sini ada yang belum. Siapa tadi? Oke, kita lanjut lagi ke Irfananda Kurewah. Fananda. Yuk. Ayo Irfananda lanjut. My car Nomor 14. My car is broken. We can go bar. You Ya jawabannya apa Irfananda? you must have told me about it. Apa D? Ya. Oke, jawaban Irfananda adalah D. Kita lihat di sini. D apa B tadi? B ya? Oke. Di sini jawabannya betul adalah yang B ya. My car is broken. We can't go by my car. You should have told me about it. Nah, di sini Anda bilang, mobilku rusak nih. Kita nggak bisa pergi nih pakai mobil gua gitu kan. Oh, kamu tuh seharusnya kasih aku tahu dulu dong tentang itu gitu kan kita bisa siap-siap dulu nyewa mobil yang lain gitu atau kita bisa cari teman yang lain yang punya mobil juga gitu kan maka di sini dari my car is broken we can't go by my car kemudian temannya kecewa kayak penyesalan di masa lalu maka bisa menggunakan should have past participle should have verb 3 kemudian me about it. Nah, di sini yang paling cocok jelas ya itu seharusnya yaitu B ya. Kamu akan ngasih tahu aku tentang itu. Nah, itu jelas ya kalau pakai yang C ya atau C ya di apalagi I kamu pasti harus. Yang paling sesuai udah adalah yang B ya. Kita lanjut ke selanjutnya. Oke, jawabannya adalah 14B ya. Oke, kita ke Azhar Heibar. Azhar Ashkari. Zar, nomor 15, Zar. I will drive you car. Biar 20 kita But selesai. you must fill the car with setting off. Yang S1. Jawabannya? Jawabannya apa? Oke, Azhar jawabnya yang ya. Iya. Nah, betul sekali Azhar. Kenapa Azhar betul? Kita analisis lagi. I'll drive your car. All right, but you must fill the car with petrol before setting up.
Aku akan ngendarai mobil kamu deh. Oke, baik sih. Tapi kamu ngisi bensin ya. Sebelum kita berangkat isi bensin dulu ya, gitu kan. Gitu. I'll drive your car. Alright, but you must fill the car with petrol before setting off. Maka modal verb di sini adalah suatu keharusan, main obligation, duty requirements, maka jelas menggunakan must yang paling tepat. Must di sini ada dua, A dan E. Tapi kenapa kita pakai yang E? Karena di sini berhubungan dengan present ya, present modal, maka jawabannya adalah yang E. Must fill, tanpa ada embel-embel have dan fill it. Fill it itu verb 3 ya, fill. Maka kita menggunakan satu aja, must fill. Maka jawaban yang paling tepat adalah I'll drive your car. All right, but you must fill the car with petrol before setting up. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya di nomor 16. Oke, nomor 16 Tadi kita 15 langsung apa tadi pindah ke 15? Apa tadi Raffi. 15? 15 tadi jawabannya adalah yang E. Ya, jawabannya E. Modal E. verb. Oke, kita lanjut ke Raffi Arasi. Silakan dibacakan nomor 16 Raffi Arasi. Habis ini Eza ya. Eza siap-siap Eza. Yuk. Where's Hamid? Hamid the know. Blah blah blah. The office about an hour ago. That. Oke, jawabannya Raffi Arasi adalah yang D. Oke, kita lihat nomor 16 jawabannya ternyata yang A, Raffi Arasi. Kita lihat, where's Hamid? Hamid di mana ya Hamid? I don't know. He left the office about an hour ago, katanya. Hamid di mana? Gua nggak tahu. Dia ninggalin kantor sekitar 1 jam yang lalu. Karena ada kata an hour ago. An hour ago. 1 jam yang lalu. Ya. Maka jelas di sini menggunakan verb 2. Verb 2 saja tanpa embel-embel was, had been. Maka cukup kita menggunakan he left the office about an hour ago. Ya di mana Hamid, aku nggak tahu. Dia udah ninggalin, kan ninggalinnya udah 1 jam yang lalu. Maka kita cukup menggunakan verb 2 yaitu left. Ya, walaupun verb 3 juga left. Tapi untuk tahu itu verb 3 tidaknya menggunakan had ataupun menggunakan has. Dan yang paling cocok di sini adalah pilihnya yang A karena dari katanya aja an hour ago udah menunjukkan bahwa ini adalah simple past. Cuma verb 2 satu-satunya yang digunakan dari 16 tenses adalah simple past. Maka kita gunakanlah yang pilihannya A. Oke, Raffi Arasi, thank you untuk jawabannya. Kita langsung ke Eza nomor 17. Eza, silakan Eza. Why didn't Lukman show up the gathering when I call him in the morning? He was Ya, still jawabannya apa, Eza? studying. B. Jawabannya? B. Oke, kata Eza jawabannya adalah yang B. Kita lihat nomor 17, jawabannya adalah yang B. Nah, di sini ada why didn't Lukman show up at the gathering yesterday? When I called him in the morning, he was still studying. Nah, di sini betul sekali Eza, jawabannya adalah bebek atau B ya. Why didn't Lukman show up at the gathering yesterday? Ada kata-kata yesterday. Ada kata-kata yesterday. Artinya lampau dong. Maka carilah jawaban yang lampau. Oh, lampau semua Ustaz. Oke, kita lihat when. Kalau ada kata when, ada kata while, itu adalah pasti pada hubungannya dengan past continuous dan gabungan dengan simple past. Kita lihat di sini ada when I called him in the morning. I called him. Menggunakan verb 2. I called him in the morning. When I called him in the morning. Ketika aku menelponnya di pagi hari, dia sedang belajar. Dia masih sedang belajar. Maka jawaban yang paling tepat yaitu menggunakan continuous sedang untuk menyatakan sedang belajarnya. Maka studying, pilihlah yang studying. Cuma ada satu yaitu yang B. Nah, untuk lampaunya gimana, Ustaz? Pakai was. Karena rumus dari past continuous kalau nggak was, were. Karena di sini pakainya he, she, it, no name menggunakan was. He was, it was. Mahdi was, Dito was, dan was, ya kan? Maka menggunakan was. I was, he was still studying. Untuk menyatakan bahwa itu continuous, maka was plus verb ing.
Jangan lupa dikasih still karena di sini semua jawaban ada still kecuali yang C. Maka when I call him in the morning, he was still studying. Ketika aku menelponnya di pagi hari, dia sedang belajar. Ini ada dua kejadian yang diinterupsi. When I call di sini menggunakan simple past, yang he was still studying menggunakan past continuous. Oke, Anda ke toilet. Oke, oke, oke. Oke, jangan lama-lama, Nanda. Oke, untuk kalian kita siapkan lagi untuk soal 18, 19, 20 ya, supaya cepat selesai. Kita nanti akan bahas soal yang lain. Oke, kita ke Mahdi saja. Mahdi, silakan dibacakan Mahdi untuk nomor 18, Mahdi, boleh. Zara is in hospital. She's got COVID. Yes, I've heard she must make good progress. Jawabannya berarti apa, Mahdi? A. Apa? Ya. Oke, jawaban Mahdi A ya. Kita lihat apakah jawaban Mahdi betul. Nah, jawabannya adalah D. Sarah is in the hospital. She's got COVID-19. Yes, I have heard. She is making good progress. Di sini ada kata progress, yang mana bukan jelas ini adalah continuous. Kenapa continuous ini digabungkan dengan present? Tahu dulu bahwasanya adalah perfect ya. Perfect ini adalah present ya. Maka Zara ada di rumah sakit, dia kena COVID-19 nih. Ya, aku udah dengar kok, I have heard. Dan saya pernah dengar dia she is making progress. Dia sedang melakukan kemajuan yang bagus ya. Dia membuat kemajuan yang baik, dia cepat pulih kayaknya. Nah, maka di sini yang paling sesuai adalah menggunakan is plus verb being. Kenapa kalimat ini sedang terjadi di masa lalu, masa sekarang dalam perkembangan atau progress. Dalam hal ini present continuous tense digunakan. Rumusnya adalah is, am, are, verb being. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Kalau yang B ini menggunakan max ya, ini maksudnya simple present, suatu kebiasaan. Sedangkan yang C di sini might have made ya, ini masuknya ke modal verbs ya, modal perfect ya. Kalau yang A must make ya, dia pasti membuat good progress nih, bukan ya. Kemudian yang is made ini termasuk passive voice ya, to be-nya is, kemudian ketiga ini maksudnya passive voice. Maka yang kita cari adalah yang aktif, dia membuat kemajuan is making. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, bentar lagi selesai guys. Kita langsung aja ke soal nomor 19 dan ditutup dengan soal nomor 20. Oke, tadi yang udah semua. Kita ke siapa ya? Oke, kita ke Hanif. Hanif nomor 19 kemudian ditutup oleh Dito ya. Dito belum. Oke, Hanif silakan. Do you think Sally at the university? Definitely, in fact, is very like to get scholarship. Ya, jawabannya apa tadi? Ya. Oke, kata Hanif katanya. Dengan keraguannya dia menjawab betul. Ya, jawabannya adalah C, Hanif. Oke, kita bisa lihat di sini. Do you think Sally will be over a place at the university? Definitely. In fact, she's very likely to get the scholarships. Ya. Kamu pikir kayaknya Sally dapat ini enggak ya? Dapat tawaran di suatu tempat di universitas gitu, ditawarin sama kampus gitu. Oh, jelas, tentu saja katanya. Faktanya bahkan dia sangat mungkin mendapatkan beasiswa itu, gitu kan. Maka jawaban yang paling sesuai adalah tentang prediction. Sedangkan prediksi itu masuk ke kayak simple future gitu ya. Yaitu masuknya dengan will ya.
will, ya, promise, predictions, planning. Nah, kalau planning di green tuh ya. Di sini will, ada volunteerism juga will ya. Maka di sini prediction juga will. Maka yang paling sesuai modal verb yang paling sesuai dengan konteks adalah will, prediksi. Dan bentuk kalimatnya harus dalam bentuk pasif. Nah, di sini yang dicari adalah pasif. Ingat ketika menggunakan pasif ya, di sini harus ada bentuk verb 3. Makanya kalian bisa lihat ya di sini ya, misalnya setelah will ada be kemudian 3. Maka do you think Sally will be over a place at the university? Definitely, in fact, she's very likely to get scholarships. Ya, jawabannya adalah C. Ya, bukan yang B. Dia bisa bisa ditawarkan atau dia pasti ditawarkan ya has over dah udah. Yang paling sesuai adalah oke, kita tutup dengan Dito. Dito. Silakan Dito. Ditutup dengan Dito. Dito Aprion, silakan dibaca Dito di nomor 20. The time is yours, Dito. Ali is still in Malaysia. Him at the library. Yang B, Yang apa? B. B, kata Dito, jawabannya adalah yang B. Apakah kita lihat? Ya, betul sekali. Dito Aprion menutup pertemuan kali ini dengan sangat bagus. Jawabannya adalah B. Ali is still in Malaysia. You couldn't see him at the library. Artinya Ali masih ada di Malaysia. Kamu nggak bakalan bisa ngelihat dia di perpustakaan. Dia masih di Malaysia gitu kan. Maka di sini modal verb yang paling sesuai dengan konteks adalah could, ability, kemampuan ya, ada hubungannya dengan kesanggupan, kemampuan, ability. Able bisa sanggup, unable sanggup, ability kemampuan, sanggupan, karena kejadian di masa sekarang ya, masa atau maka di sini menggunakan modal verbnya yaitu could ya, atau di sini bentuk negatif semua. Jawabannya ada mustn't, couldn't, weren't, can't, cannot ya, ada might not ya, dan lain-lain di sini. Maka yang paling sesuai adalah yang couldn't see, tidak bisa melihat. Maka di sini yang paling cocok jawabannya adalah yang B, betul kata Dito. Oke gitu anak-anak, silakan ada yang mau ditanyakan. Sudah selesai 11.30, bentar lagi. Untuk 3 menit ke depan silakan kalau ada yang masih mau ditanyakan. Kalau tidak ada, Anak tanyakan satu persatu. Apakah sampai sini jelas? Ahmad Yasin jelas? Jika jelas menundukkan kepala, silakan menganggukkan kepala. Ahmad Yasin jelas? Ya, Zidan Afan apa jelas? Jelas, Sat. Zidan Afan Jelas. jelas. Raffi Arasi apakah jelas? Raffi Arasi jelas. Oke, Azhar Haibar, Azhar Asikari apakah jelas? Azhar jelas. Eza apakah jelas? Eza jelas ya. Oke, jelas ya. Oke, kalau Eza jelas, kita tanyakan yang lain. Dito apa jelas Dito? Sampai Jelas, sini jelas? Jelas Juga. Hanif jelas nih? Insya Allah. Jelas. Hakim, Mahdi Hakim. Jelas? Mahdi Hakim. Jelas, Ustaz. Jelas. Oke. Nanda Kurewa apa sudah balik dari kamar mandi? Nanda jelas tidak Nanda? Nah, Nanda masih di kamar mandi ya kayaknya. Oke, gitu aja dari Ana. Makasih sebelumnya sudah datang di kelas Ana ya. Buat kalian semua, Ahmad Yasin, Azza, Hakim, Eza, Hanif, Dito, Irfan Nanda, Raffi Arasi, dan Zidan Afan. Thank you for coming. Thank you for your attention ya. Semoga puasanya lancar, semoga makin tampan ke depannya, dan jangan lupa belajar ya. Jangan lupa dipelajarin, dan videonya sudah Ana rekam. Nanti insya Allah Ana masukkan ke YouTube kalau ada kuota. Kayak gitu aja dari Ana. Makasih sudah menyempatkan waktu luangnya. Semoga puasanya diterima dan sehat selalu, jaga kesehatan. Makasih ya. Maaf jika ada salah-salah kata atau penjelasannya terlalu cepat. Kalian bisa ngeliat di videonya untuk diperlambat ya. Maaf kalau Ana ngomongnya agak cepat, ataupun maaf kalau ada kata-kata yang salah yang terucap.
Oke, gitu aja. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Ya, oke anak-anak boleh meninggalkan kelasnya masing-masing. Silakan. Kasih tafadol, silakan tinggalkan kelasnya. Oke.